Yang ketiga, prinsip adaptasi. Baik, dalam prinsip latihan, setiap prinsip itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Seperti prinsip adaptasi sangat erat kaitannya dengan prinsip recovery, karena dalam recovery itu terdapat asas kompensasi ya. Jadi setiap pembebanan yang diberikan oleh tubuh akan mengalami proses adaptasi tubuh ya. Sebab dari segi fisiologis ya, tubuh disusun oleh jutaan sel ya, di mana setiap sel ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing ya. Sehingga dalam pemberian latihan tubuh akan menyesuaikan diri terhadap apa yang diberikan ya. Sehingga pemberian beban terhadap tubuh akan direspon oleh tubuh itu sendiri. Jawaban dari tubuh merupakan penyesuaian diri terhadap rangsangan yang diterimanya. Nah, itulah yang dinamakan prinsip adaptasi. Hanya saja karena masih banyak mungkin pelatih yang kurang ya memperhatikan prinsip ini, sehingga kadang juga latihan-latihan yang dilakukan itu tidak memiliki dampak yang signifikan ya, baik dari perkembangan fisiologis maupun secara biomotorik. Selanjutnya, prinsip adaptasi dari sudut pandang fisiologis. Watson mengemukakan bahwa tubuh kita hanya akan merespon jenis rangsangan tertentu. Dengan kata lain, bahwa akan terjadi penyesuaian baik secara biokimia maupun secara fisiologis selama latihan. Tubuh akan merespon setiap rangsangan yang diterima. Selanjutnya di dalam tubuh sendiri akan terjadi semacam pembagian tugas. Jadi ketika ada latihan, akan terjadi pembagian tugas, siapa yang merespon ya. Bagian otot apa yang merespon latihan tersebut. Kemudian bagian tubuh mana yang paling bertanggung jawab terhadap respon tersebut, dan siapa yang akan terkena langsung oleh rangsangan yang diterima tubuh tersebut. Nah, selanjutnya juga akan terjadi seberapa besar tubuh akan merespon rangsangan itu, namun tubuh dengan batas-batas tertentu akan menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Nah, sehingga penting untuk mengetahui ya prinsip adaptasi dari segi fisiologis, karena ya adaptasi ini penting untuk kemudian atlet mendapatkan pembebanan latihan berikutnya ya. Jadi penambahan beban atau progressive load itu hanya bisa dilakukan apabila prinsip adaptasi ini telah terpenuhi. Nah, tentu harus dilakukan latihan jangka panjang. Oke, selanjutnya prinsip beban lebih atau overload principle. Prinsip ini menyatakan bahwa beban latihan yang diberikan kepada anak atau peserta atau atlet haruslah cukup berat dan diberikan berulang kali dengan intensitas yang cukup tinggi. Jadi memberikan beban itu jangan terlalu over dan jangan juga terlalu rendah ya. Jadi harus tahu dalam pretest kemampuan maksimal ya, kemampuan maksimal dan kemampuan minimal. Nah, biasa bisa dinilai atau bisa kita laksanakan melalui one repetition maximum. Jadi dalam 1 menit itu kita tahu berapa kali dia mampu melaksanakan push up. Misalnya dalam one repetition maksimum berapa kali dia dapat melaksanakan gerakan tersebut. Biasa dikenal dengan 1 minute repetition. Nah, beban latihan
Berbicara tentang load atau beban, loading. Nah, beban latihan ini banyak ya bentuknya, tapi secara umum dapat diartikan berupa yang pertama materi latihan, ya di mana ini sudah termasuk jenis latihannya, kemudian beratnya, lama latihan, jumlah setnya, jumlah repetisi, intensitas, kemudian waktu istirahat atau recovery, dan lain sebagainya. Pemberian beban latihan ini akan selalu direspon oleh sel-sel dalam tubuh sesuai dengan rangsangan yang diterima. Jadi kalau Anda memberikan beban latihan pada tungkai, tidak mungkin yang memberikan respon utama pada latihan itu adalah lengan Anda. Ya, jadi inilah juga yang berkaitan antara pembebanan pada otot tertentu atau pada anggota tubuh tertentu di mana yang ingin kita tingkatkan capability-nya. Jadi kesimpulannya, berbicara tentang beban itu tidak hanya tentang beratnya saja ya, tetapi keseluruhannya. Selanjutnya, suatu efek latihan pada umumnya akan terjadi ketika bagian dari tubuh bekerja lebih keras dari keadaan biasa atau normal. Dalam keadaan seperti ini dikenal sebagai overload atau beban lebih. Nah, ini akan mendorong perubahan secara biologi akan terjadi ketika daya tahan, kebugaran atau kekuatan ditingkatkan. Nah, poin berikutnya adalah besarnya efek latihan itu tergantung atas seberapa besar beban lebih yang diberikan. Jadi kalau beban lebihnya juga rendah ya, otomatis manfaat yang diterima juga akan sama. Bila otot-otot menerima pembebanan yang sedikit lebih berat di atas beban yang biasa atau beban normalnya, maka pengaruh latihan tersebut juga sangat kecil. Sebaliknya, jika beban latihannya berat atau lebih berat, maka kekuatan akan meningkat lebih cepat. Dengan kata lain, bahwa apabila intensitas latihannya rendah, maka tidak akan terjadi efek latihan. Tapi dengan catatan, pemberian bentuk-bentuk latihan atau intensitas latihan tergantung dari tujuan latihan ya. Selanjutnya, penambahan beban latihan secara bertahap ya. Jadi ketika Anda memberikan beban latihan itu jangan ekstrim. Ya, pemberian beban ekstrim itu dapat mengakibatkan atlet mengalami cedera. Nah, penambahan beban ini menurut Harsono dapat dilakukan secara bertahap berbentuk ombak ya, tangga. Nah, yang merah ini merupakan performance ya, kurva performance ya, di mana intensitasnya meningkat ya, intensitas meningkat. Nah, pembebanan ini seperti anak tangga ya, seperti anak tangga. Jadi ada kalanya dia turun, kemudian dia naik, kemudian turun lagi ya, sampai akhirnya nanti ya pembebanannya itu menurun sampai tiba di hari H. Menjelang hari H. Jadi biasanya kalau di persiapan umum itu intensitas latihannya atau volume latihannya, baik untuk volume latihannya di tahap persiapan umum itu masih tinggi ya, biasanya 60%. Nah, jadi nanti dia akan turun, kemudian naik lagi, kemudian nanti mendekati hari H dia akan turun ya. Karena jangan sampai mendekati hari H bertanding Anda masih memberikan volume latihan ya yang sangat berat, apalagi kalau memberikan latihan fisik yang sangat berat kepada atlet, ya itu dihindari ya. Selanjutnya, prinsip latihan beban bertambah atau progressive load. Prinsip latihan progresif artinya dalam pelaksanaan latihan dilakukan dari yang mudah ke sulit,
dari yang sederhana ke kompleks, umum ke khusus, bagian ke keseluruhan, ringan ke berat, dan dari kuantitas ke kualitas. Jadi kalau memberikan latihan berdasarkan prinsip ini selalu dimulai dari latihan-latihan yang mudah kemudian yang sulit ya. Jadi misal contoh tenis ya. Setiap melatih atau melaksanakan tenis, kita tidak pernah memulai dari gerakan yang sulit. Contoh tidak pernah dimulai dengan latihan servis. Ya, karena dalam tenis teknik yang paling sulit, yang dianggap paling sulit itu adalah teknik servis. Ya, jadi yang paling mudah apa? Yang pertama adalah ground stroke ya, forehand maupun backhand. Nah itu pun juga tentu tidak langsung memukul bolanya, tetapi mulai dari ball feeling ya, kemudian bagaimana melatih impact bola yang tepat pada raket. Nah bahkan yang paling dasar lagi tidak langsung menggunakan raket. Itu ya, mulai dari gerak shadow, kemudian bagaimana posisi tubuh, ya, bagaimana posisi lengan, bagaimana posisi ketika mengayun raket. Jadi ini dilaksanakan secara bertahap mulai dari yang mudah step by step, nah ke tingkat yang lebih sulit, ya. Nah, kalau kuantitas ke kualitas. Jadi kalau awalnya ya bagaimana memukul mungkin ya, memukul bola sebanyak mungkin. Ya, dalam sepekan mungkin 500 bola, 600 bola. Tapi berdasarkan prinsip ini nantinya yang dicari bukan lagi kuantitasnya atau banyaknya, tetapi bagaimana kualitas dari pukulan itu. Bagaimana dari tekniknya, bagaimana bola masuk, bagaimana efisiensi dari gerakan itu sendiri. Jadi bukan lagi asal mukul bola ya. Selanjutnya prinsip kekhususan. Nah, berdasarkan prinsip latihan ini, pertimbangan yang perlu diterapkan ya oleh pelatih mengingat bahwa setiap kebutuhan energi cabang olahraga itu berbeda ya. Jadi cabang olahraga ada yang sistem energi predominannya adalah sistem energi anaerobik dan ada juga yang aerobik. Selanjutnya spesifikasi bentuk dan model latihan. Ya tentu model latihan petang itu berbeda dengan model latihan tenis lapangan. Ya, kalau di petang kita tidak membutuhkan kelincahan, tapi di tenis lapangan kita membutuhkan kelincahan, kecepatan, ya, sehingga tentu bentuk dan model latihannya juga berbeda. Spesifikasi ciri gerak kelompok otot yang digunakan. Nah, jadi ada otot besar, ada otot kecil, ada otot cepat, dan ada otot lambat. Anda harus mengetahui cabang olahraga yang Anda latih itu dominan menggunakan otot apa ya. Nah, selanjutnya periodisasi latihan. Nah ini penting ya, jadi setiap latihan itu dibagi menjadi beberapa periodisasi latihan. Mulai dari persiapan umum, persiapan khusus ya, kemudian hari H atau tanding. Selanjutnya prinsip variasi atau variety exercise. Nah, prinsip variasi ini penting untuk diterapkan karena manusia sangat rentan dengan yang namanya kebosanan ya, apalagi yang namanya usia dini ya. Kalau atlet-atlet yang high top performance ya, diusahakan bahwa latihan-latihan itu tidak membosankan atau monoton ya. Ini akan menjaga rasa kejenuhan, keengganan, dan keresahan atlet secara psikologis ya. Mengapa? Karena boredom atau kebosanan itu dapat mempercepat fatigue atau kelelahan. Jadi ini dijaga agar tidak terjadi kebosanan ya.
Pemberian variasi dalam latihan merupakan cara yang baik untuk memberikan kesempatan bagi atlet untuk menikmati latihan dengan perasaan senang dan gembira. Kemudian tempat latihan yang berganti-ganti ini dapat diterapkan ya untuk variasi latihannya. Latihannya mungkin bisa berganti-ganti, jangan di gor aja melulu ya. Bisa mencari suasana baru. Biasanya latihan di indoor, cobalah latihan di outdoor. Apabila sering latihan di outdoor, coba latihan di indoor. Selanjutnya metode latihan yang bervariasi, misalnya interval training, sirkuit training, fartlek, dan sebagainya. Kemudian suasana latihan. Nah, jadi bisa dengan cara eksibisi, ya latih tanding di luar klub, bisa dalam internal ya kota atau antar provinsi. Ya, ini dapat juga membunuh kejenuhan dari atlet yang berlatih. Selanjutnya, warming up and cooling down. Warming up di sini adalah pemanasan, ya. Jadi harus bedakan mana warming up, mana stretching. Jadi warming up berupa pemanasan. Jadi pemanasan ternyata bukan hanya untuk menghindari kasus cedera, ya, tetapi juga yang pertama meningkatkan temperatur tubuh. Yang kedua, memperlancar peredaran darah. Yang ketiga, meningkatkan pernapasan dan denyut jantung. Yang keempat, mengurangi resiko cedera dan kerusakan otot. Dan yang kelima, menjaga ketegangan dari otot, tendon, dan ligamen. Jadi, kalau Anda mahasiswa olahraga ditanya, apa sih manfaat warming up? Sementara Anda hanya menjawab untuk menghindari cedera. Nah, untuk jawaban-jawaban seperti ini, meskipun tidak ngambil jurusan olahraga juga tahu bahwa warming up itu fungsinya untuk mencegah cedera. Nah, Anda perlu mengetahui mengapa seseorang itu bisa terhindar dari cedera. Nah, kuncinya yang ini tadi ya, mulai dari adanya ya peningkatan temperatur tubuh. Temperatur tubuh itu bisa meningkat karena apa? Daya pacu jantung yang meningkat. Ya, kenapa meningkat? Karena ada gerakan. Ya, fungsi dari gerakan itu memacu temperatur tubuh itu meningkat. Nah, jadi memperlancar juga peredaran darah karena kebutuhan oksigen di otot itu hanya mungkin dibawa oleh darah karena di dalam darah terdapat hemoglobin ya. Salah satu fungsi dari hemoglobin itu adalah mengikat oksigen. Nah, secara otomatis terjadilah peningkatan pernapasan. Ya, peningkatan pernapasan dibarengi dengan denyut jantung ya. Jadi secara kardiovaskuler tubuh Anda ini sudah siap ya, sudah siap. Jadi otot-otot Anda itu sudah menerima oksigen yang cukup. Nah, sehingga ya kondisi ini bisa mengurangi cedera yang tadi ya. Jadi otot sudah siap, kemudian juga tendon dan ligamen juga sudah tidak tegang ya. Semua sudah rileks dan siap untuk menerima pembebanan latihan. Sehingga Anda harus tahu bahwa terhindarnya dari kecederaan atau kerusakan otot itu bukan simsalabim ya. Oleh karena itu mengapa penting untuk melakukan pemanasan yang cukup ya. Bukan untuk siapa-siapa pemanasan ini, tetapi untuk atlet. Jika Anda seorang atlet, ini untuk Anda sendiri. Jika Anda seorang pelatih, maka tanamkan ini sejak awal bahwa pentingnya pemanasan itu sangat penting, bukan hanya untuk mencegah dari cedera saja, tetapi juga bagaimana atlet kemudian siap untuk diberikan pembebanan latihan ya untuk masuk ke kegiatan inti.